Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, selamat datang di channel Dimensi Halus. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis sahabatku. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan bagaimana cara cek kodam ya. Bagaimana cara cek kodam, melihat kodam untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi bisa cek kodam orang lain maupun cek kodam diri sendiri. Yang pertama, ini hal yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan tanpa banyak ritual ya sahabat-sahabatku. Jadi yang saya berikan adalah sebuah tutorial yang sangat mudah, bisa dipraktekkan kapanpun dan dimanapun. Yang terpenting butuh konsentrasi dan kejujuran ya. Kejujuran untuk merasakan itu semua, sehingga teman-teman bisa menyimpulkan kodam apa, kodam bagaimana, karakter seperti apa yang ada dalam diri kalian maupun yang ada dalam diri orang lain. Yang pertama, langkah untuk cek kodam diri sendiri ya. Yang pertama, cek kodam untuk diri sendiri. Sangat mudah untuk mengetahui kekuatan apa yang memang menjadi pendamping kita, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada hidup kalian. Nah, caranya yang pertama adalah dengan mempersiapkan tempat mandi atau kamar mandi ya. Airnya cukup penuh, artinya lumayan untuk mandi, jangan sampai kehabisan. Siapkan dulu bak mandinya penuh. Nah, kemudian pilih waktu yang paling ideal untuk belajar cek kodam diri sendiri ya. Pilih waktu saat matahari sudah terbenam sahabatku, karena ini akan membantu konsentrasi kalian. Nah, kemudian masuk ke kamar mandi tersebut ya. Masuk ke kamar mandi tersebut. Kemudian teman-teman niatkan berdoa ya, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon niat teman-teman. Apa sebenarnya yang menjadi niat teman-teman? Sampaikan. Contoh, sebelum mandi, teman-teman sudah buka baju ya. Siapkan handuk pula di sana, kemudian teman-teman mulai cek kodam. Sambil memegang gayung sebelum mandi, teman-teman terpejam. Nah, mulai terpejam ini jangan sampai dibuka-buka lagi matanya sebelum selesai proses mandi tersebut. Jadi teman-teman berniat ya. Ucapkan niat, contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu kodam apa yang mendampingi diri saya selama ini ya. Ingat, melakukannya dengan cara terpejam dan buka dengan doa tersebut. Kemudian mandi pakai gayung ya sahabatku, mandi seperti biasa. Nah, apabila nanti di tengah-tengah proses mandi tersebut ada hal-hal yang nampak ya, misalkan contoh saja ada ular besar yang melilit tubuh kalian, ular, misalkan ular sanja, ular kembang-kembang atau apa. Nah, ini biasanya akan nampak real sahabatku ya. Atau mungkin hal lain ya, penampakan lain yang muncul sepanjang kalian terpejam sambil menyiram tadi ya. Jadi siram dari ujung kepala sampai seluruh badan disiram seperti mandi. Cuman ini agak pelan sedikit ya. Agak pelan tertata nyiramnya. Ini akan muncul ya pada saat teman-teman memang ingin tahu kodam yang ada dalam diri kalian masing-masing. Nah, sama kalau teman-teman sudah mempraktekkan hal seperti ini, nanti tahu kodamnya yang ada dalam diri kalian apa saja, karena munculnya ada kalanya satu penampakan atau dua penampakan atau lebih, berganti-ganti bisa. Dan kalian dalam proses terpejam ini memang bisa melihat ya. Teman-teman bisa melihat apa saja yang ada di sekitar kalian waktu itu, dan apa saja yang mungkin melilit tubuh kalian saat itu. Nah, kalau nggak kuat, diakhiri seperti cara melihat hantu ya. Cara mengakhirinya cukup selesaikan mandi, stop ya, hentikan, kemudian langsung buka mata, ambil handuk, bergegas masuk ke kamar ya. Artinya bisa langsung berganti baju. Jangan lari. Khawatirnya kalau lari nanti terpeleset, jatuh, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ketakutan terpeleset ya. Jangan lari waktu keluar dari kamar mandi. Tetap tenang langkahnya ya. Langkahnya tetap tenang. Itu kalau misalkan nggak kuat banget ya dengan apa yang dilihat. Nah, untuk melihat atau untuk cek kodam orang lain, langkah-langkahnya hampir sama sahabat-sahabatku. Ini mohon maaf ya, saya agak binteng ya karena flu. Terkena flu, musim flu batuk pilek nih di bulan ini ya. Jaga kesehatan kalian ya sahabat-sahabatku. Jaga kesehatan kalian sekeluarga. Nah, untuk ngecek kodam orang lain pun sama. Yang pertama-tama, pihak individu yang akan dicek kodamnya ini harus siap dulu. Tidak ketakutan di awal ya, benar-benar ingin tahu kodamnya apa.
Setelah itu boleh diantar ya. Kalian boleh mengantar tapi tidak boleh memasuki ruang rumah. Kalau kalian misalkan berteman atau bersahabat, usahakan kalian menunggu di luar rumah. Biarkan teman kalian yang melakukan prosesi mandi tadi sendirian di kamar mandi. Ini untuk lebih mempermudah memasuki alam kodam ya sahabatku. Nah, jadi begitu caranya. Setiap orang memiliki korin pendamping sahabatku. Dan kodam pun akan mudah dilihat ya. Kalau korin saja bisa dirasakan, maka kodam lebih mudah dirasakan. Jadi, sarankan teman kalian tersebut melakukan hal kayak tadi, seperti yang di awal-awal yang kalian lakukan tadi. Ya, mandi, persiapkan dulu peralatannya, bak mandinya juga penuh, handuk disiapkan, ya. Setelah itu melakukan prosesi mandi. Awali dengan berdoa dulu. Ingat, pada saat sudah mulai merapalkan doa untuk memohon kepada Allah agar bisa melihat kodam yang ada di dalam diri kalian sendiri, yang ada di sekitar tubuh kalian, maka pada saat mengucapkan doa tersebut, saat itulah mata tertutup. Mulai start mata tertutup. Nah, ini sahabatku. Dan tetap melakukannya waktu matahari tenggelam. Ya. Nah, buntu hidung saya. Hidung saya buntu tersumbat sahabatku. Mohon dimaklumi ya. Nah, pada saat melakukannya sama, yaitu dilakukan pada saat matahari tenggelam. Jam 7 malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat boleh, jam 8 malam boleh, di atas itu jam 21 boleh juga. Ya, bebas sahabatku, bebas. Tengah malam juga boleh. Tapi kalau teman-teman melakukannya 2 orang, maka yang 1 orang harus menunggu di depan rumah, tidak masuk di ruangan rumah. Karena biarkan teman kita yang memang sedang cek kodam tersebut masuk sendiri ke kamar mandi. Ini tujuannya mempermudah konsentrasi, fokus, dan sekaligus tidak ada gangguan-gangguan nanti pada saat penampakan kodam akan mulai muncul. Entah itu ular besar, ya, hewan buas atau apapun yang muncul, atau penampakan makhluk besar, ya. Nah, ini semua nanti akan nampak pada saat teman-teman melakukan cek kodam di kamar mandi ya sahabatku, di kamar mandi. Cara ini cukup mudah dilakukan karena tanpa memerlukan puasa, ya, tanpa memerlukan puasa, tanpa ritual-ritual yang aneh, tanpa doa-doa atau mantra yang aneh-aneh, ya, tidak melibatkan mantra yang aneh-aneh. Yang terpenting nyali cukup kuat, ya, nyalinya cukup kuat. Dan pada saat teman-teman memang nggak kuat, pada saat mandi tersebut entah baru berapa siraman, penampakannya sudah cukup banyak dan membuat kalian merinding, jantung berdegup kencang, udah gak kuat lagi dengan melihat penampakan-penampakan di kamar mandi tersebut, walaupun mata tertutup tapi bisa melihat ya sahabatku. Nah, kalau memang sudah tidak kuat, maka teman-teman sama, hentikan, buka mata dulu ya. Setelah buka mata, ambil handuk, kemudian baru keluar dari kamar mandi tersebut. Jangan lari ya, agar tidak terjatuh, tidak terpeleset, karena kaki pasti licin sahabatku. Dari kamar mandi ketakutan ya, histeris, nanti bisa kepleset. Nah, kalau kepala kebentur gimana sahabatku? Kan bisa luka ya, karena rasa takut biasanya munculnya. Nah, ini lakukan seperti itu. Jadi saya sudah menjelaskan sedetil mungkin. Tinggal nanti teman-teman mempraktekkan sendiri bagaimana cek kodam dengan cara-cara yang simple tapi akurat. Semoga video singkat ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan masukkan ke kolom komentar pengalaman kalian ketemu kodam masing-masing setelah mempraktekkan cara ini ya. Setelah mempraktekkan cara seperti tadi, masukkan pendapat kalian di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan tetap belajar bersama.